Sebelumnya perkenalkan bahwa beliau nama asli dari orang tuanya, ya Pak Kiai ya, itu Dr. Taufik MA. Lahir di Pasuruan tanggal 21 Januari 74. Alamatnya Bekasi Barat. Selatan. Bekasi Selatan. Iya, salah tulis ya. Bekasi Selatan. Untuk pendidikan formalnya diplom. Biasanya kecil sekali yang baca saja. Itu kemudian banyak sekali di Quran ya, buat tafsir. S1-nya di Fakultas Syariah Unlad Jakarta. Kemudian S2-nya jurusan Ulumul Quran dan Ulumul Hadis di Jakarta juga. S2 lagi nggak bosen-bosen ya, Fakultas Syariah ya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, baru dia bosen di S2, naik ke S3, konsentrasi tafsir hadis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kasih S3, yaitu Fakultas Syariah dan Hukum. Setelah sekian lama, terakhirnya dihukum itu. S3. Alhamdulillah mendapatkan gelar doktor. Doktor apapun S1 S2 itu kalah dengan Kiai Haji. Kiai Haji itu adalah mengalahkan semuanya. Jadi pendukungnya adalah S3-nya itu. Tentu beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Fat yang sekarang muridnya sedang menanjak, tapi sekitar berapa nih murid? Kalau yang tinggal di asrama 256, yang pulang pergi 520. Oh, Masya Allah. Tinggal di asrama 256, yang pulang pergi yang ngalong ya, itu sampai 500-an. 20. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pesantrennya semakin maju, pengasuhnya dan para ustadz, para guru-gurunya diberikan kesehatan dan keberkahan. Hari ini akan memberikan materi pada Anda semua, yaitu tentang tafsir Al-Quran. Nomor telepon, oh ya, nomor teleponnya mana ya? Nanti bisa di grup. Oh ya, nanti bisa. Oke ya. Itu kalau mau nanya lebih jelas lagi lewat chat. Baik, untuk itu bisa dimulai, waktu dan tempat diaturkan Kiai. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap asatidz rahimakumullah, Kiai Hasan Toha yang kami muliakan, Ketua DMI Bekasi Utara, Al-Ustadz Nasihin SPDI. Di materi ilmu tafsir itu, kalau di bangku kuliah ada 16 tatap muka. 16 tatap muka. 1 jamnya itu, 1 jam mata kuliahnya 160 menit kalau di IIKI. Sama di UIN juga begitu. Kalau di pasca sarjana 2 jam penuh. Itu pertemuannya, satu pertemuan itu 2 jam penuh di pasca. 16 tatap muka. Dan itu masih kurang.
Jadi begini, al-fakir belajar itu bukan karena pinter, tidak. Karena merasa bodoh. Ini yang pertama. Saya banyak belajar karena merasa bodoh, begitu. Di singkat cerita, saya dari kampung Pasuruan, ibu saya nasab Sidogiri, tahu Sidogiri ya? Nah, bapak saya nasab politikus. Nah, gitu makanya. Tapi yang saya tekuni nasab ibu. Nah, kalau orang Jawa Timur manggilnya Gus gitu loh. Nah, itu nasab ibu. Kalau nasab bapak, nasab politikus. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini sekedar untuk memotivasi saja, karena hanya satu pertemuan tidak kurang dari 1 jam ya. Sampai hari ini saya masih belajar di yang masih belum selesai, belum lulus. Saya belajar di sini yang belum selesai. Bukan, foto sini. Nah, yang saya masih belum lulus hingga sekarang ini. Sampai sekarang belum lulus nih, belum dapat ijazah. Saya belajar di sini tahun 1999 sampai hari ini belum lulus, makanya saya masih mahasiswa. Nah, ini masih saya. Nah, ini dosen hadis sama akidah saya beliau. Sekarang sudah Profesor Dr. Syekh Salim Alwan Al-Husaini Al-Banani. Nah, ini saya belum lulus belum. Nah, kalau sama Habib Umar saya sudah lulus. Karena di Habib Umar itu di Tarim Yaman itu ada syahadah. Zaman saya 4 tahun, sekarang ditambah 6 tahun. Jadi masing-masing perguruan tinggi itu berkembang. Dan juga masih belum pinter. Angkatan yang sama saya dengan saya itu Habib Mundir Al-Musawa. Itu angkatan pertama. Di saya satu angkatan dengan beliau. Tapi juga saya lama di Salafi. Makanya tampilan saya tampilan Salafi Wahabi. Bisa di Salafi langsung ngaji sama Syekh Utsaimin. Jadi langsung. Jadi bukan kata-katanya. Tapi guru Salafi saya yang sangat berkesan itu Abdullah Al-Aidan. Syekh Abdullah Al-Aidan. Karena beliau orang Salafi yang cenderung ramah gitu. Karena yang lain galak-galak. Gitu. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dari lantai 3 taufik bid'ah. Gitu. Oh, bid'ah gitu. Udah berhenti saya ngaji begitu kan. Saya berhenti ngaji seperti itu 4 tahun. Prei. Apa prei itu? Libur gak ngaji begitu. Padahal saya mantan kori nasional. Jadi ganteng-ganteng begini kori saya. Tapi sekarang sudah suaranya rusak. Ya, saya baru pulang dari Probolinggo, Pasuruan ini. Pulang-pulang suara habis. Ceramah di Probolinggo yang berbahasa Madura. Jadi capek. Bid'ah. Oh, bid'ah. Nah, ini sekarang pakai celana yang enggak cingkrang. Biasanya saya cingkrang. Biasanya. Gini biasanya. Gini. Ini pasti bid'ah. Bid'ah kayaknya. Nah, yang sunnah itu loh. Nah, ini sunnah nih. Yang ini bid'ah. Nah, saya pernah ngalamin begitu. Ini pengalaman ya. Ini bercanda aja. Jadi bercanda yang insya Allah ada manfaatnya. Nah, saya di Salafi 4 tahun. Di Hizbut Tahrir di 94 sampai 2006. Dari HT sampai HTI. Gitu. Nah, saya hatam. Makanya
Mas Gatot yang namanya Al-Khattab itu senior saya dari IPB. Al-Khattab jubir HTI dulu namanya Al-Khattab. Nama aslinya Gatot. Gatot. Karena hijrah Al-Khattab. Nah, yang Suparno hijrahnya apa? Ganti nama Jamal Mirdad gitu ya. Onta yang bingung. Nah, saya keluar dari Hizbut Tahrir 2006. Ini cerita. Nah, kalau dari Salafi sampai sekarang saya masih ngajar. Masih ngajar di Salafi saya sampai hari ini. Di Legenda Wisata Cibubur. Nah, makanya kalau saya ke sana nggak boleh pakai gini nih. Ganti ini. Ganti ini. Iya. Iya. Nah, yang ketiga saya masuk JI. Jamaah Islamiyah. Ah, iya benar. Jadi pelaku peledakan bom Bali itu teman-teman saya. Jadi kalau saya ngomong tentang teroris, saya bukan berteori, saya sedang menteorikan apa yang pernah saya kerjakan. Itu. Kalau orang peneliti kan banyak teoritis. Nah, saya enggak menteorikan apa yang pernah saya kerjakan dulu. Di Gunung Sindur, lautan perang-perangan. Hanya ketika mau baiat, saya mendapatkan beasiswa ke Saudi Arabia. Nggak jadi. Gitu. Nah, yang lucu begini, saya izin ke teman-teman, dulu ada surat sakti kalau ke Lipia. Lipia Jakarta, surat sakti dari Al-Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Saya nggak kenal. Pokoknya kalau dapat tazkiyah dari beliau, lulus. Itu. Surat sakti namanya, tazkiyah. Ingin lulus di Lipia Jakarta, begitu dulu di Salemba zaman saya. Nah, saya di Lipia setahun. Karena saya ranking 1, bukan karena pinter, bukan. Saya ranking 1 bukan karena pinter, bukan. Karena pelajarannya gampang. Itu. Bukan pinter, bukan. Serius. Kenapa? Saya sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik. Sudah hafal Imriti. Sudah sangat paham Jurumiyah. Nyampe di Lipia Nahwul Wadih. Gitu ya. Saya bukan meremehkan Nahwul Wadih, tidak. Gitu loh. Makanya saya santai aja belajar. Yang penting dapat duit. Ya kenapa saya orang miskin dari kampung mau kuliah ke tempat lain gak punya duit, akhirnya nyari yang beasiswa, yang kira-kira kuliah gratis, dapat uang makan. Nah, Lipia waktu itu. Nah, saya nggak ngerti. Datang ke Lipia, beasiswa. Nah, terbaik pertama. Ada aturan dari kampus yang the big five langsung ke pusat. Nah, kan saya ranking 1, langsung dikirim ke Saudi Arabia. Nah, lagi-lagi di Saudi, saya kuliah 2. Tadrisul lughah wa tafsir. Pagi kuliah tadrisul lughah, tarbiyah bahasa Arab, bahasa kita. Nah, siangnya sampai sore ulumul Quran. Ya, ranking 1 dua-duanya. Jadi waktu wisuda itu dipanggil 2 kali, ranking 1 juga. Bukan karena pinter, bukan. Ya karena sudah selesai di pesantren. Yang ingin saya katakan adalah bahwa pondok pesantren di tanah Jawa, Sumatera, Sumbawa lebih tinggi pelajarannya ketimbang di Lipia. Itu yang saya maksud. Yang benar loh ya, yang mondoknya benar maksud saya. Makanya di Al-Anwar Sarang, Mbah Maimun Zubair itu nggak perlu kuliah ke luar negeri, nggak perlu ke UIN sampai doktor kalau bener-bener ngaji gitu. Kayak kakak saya Gus Baha itu kan nggak pernah kuliah. Di Gus Baha itu istrinya saudara saya, istrinya Gus Baha itu keluarga saya dari ibu. Itu saya pernah emas, jadi saya adik gitu loh. Kan nggak pernah kuliah, tapi pinter gitu kan. Saya yang kuliah nggak pinter, gitu. Nah ini terjadi pelajaran yang ada di Indonesia sudah sangat tinggi, termasuk di Yaman. Saya sebut di Yaman,
kita belajar di Tarim, di Hadramaut, di Mukalla. Ya kalau orang sudah dari sarang, misalkan lulus 8 tahun dari sarang, di sana itu gampang sambil merem. Kenapa? Ya pelajarnya gampang. Hanya nanti kelebihannya adalah kefasihan berbahasa. Itu kelebihannya. Nah, kelebihan yang kedua, talaki Quran hadisnya sanadnya lebih tinggi karena lebih cepat gitu. Contoh sanad Quran saya dari Madura Sampang. Terus dari Jawa Timur Kiai Basri Alwi Pik. Kemudian dari Sumbawa, dari Bima Kiai guru saya Muhsin Salim, dosen PTIQ. Pas di Libya Syekh Asgaf dari Turki. Nah, ketika di Yaman langsung berjumpa dengan Syekh Habib Umar, lebih tinggi lagi sanadnya. Waktu di Libanon sama Syekh Salim Ulwan lebih tinggi lagi begitu. Jadi Quran saya ada 7 sanad. 7 sanad itu belajar dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai An-Nas itu khatam bil ghaib dengan 30 juznya itu dari 7 guru itu. Itu namanya sanad. Nah, kalau cuma 1, maka itu sama dengan menghilangkan kemutawatiran Al-Quran. Itu. Nah, itu pentingnya. Makanya saya jadi menggurui ya. Coba nanti kita buka kitab hadis Sahih Bukhari. Itu banyak hadis diulang-ulang sampai ada 8, 9, 12 kali. Bahkan ada satu hadis diulang sampai 17, 24 kali. Isinya sama. Itu ada ilmu. Sama ini. Akhirnya ada kitab Mukhtasar Sahih Bukhari. Itu kalau Imam Bukhari masih hidup marah itu. Kenapa? Mukhtasar itu menghilangkan sanad. Hadisnya matanya 1, tapi dari sumber yang banyak menjadi mutawatir. Itu maksudnya. Ini ilmu hadis ya. Jadi hadisnya sama. Diulang sampai 17 kali. 24 kali satu hadis. Bosen. Oh, jangan bosen. Baca sanadnya an-nya itu beda-beda. Nah, justru ini menunjukkan kualitas hadis semakin tinggi gitu. Makin kuat. Apakah ini termasuk ahadi atau mutawatir gitu. Baik. Ini mukaddimah. Mukaddimah yang kedua, ada penghafal Quran asal Bangkalan Madura, namanya Ustadz AM. Ya, Ustadz AM di situ ada ya, di Makalah ada. Di Detikcom, di Trans TV, dia mengatakan, Pak Ustadz kan hafal Quran 30 juz, tapi kenapa masih nyabu? Hafal 30 juz, minum sabu-sabu, makan sabu-sabu, dan pengedar. Keren kan? Hafal Quran 30 juz, tapi pengedar sabu-sabu dan pengkonsumsi. Kata dia, demi Allah. Pakai demi Allah. Saya nggak melanggar aturan Allah. Yang saya langgar hanya undang-undang tentang obat-obatan terlarang. Nah, ini sering saya bilang ke Ustaz Nasihin, wa kana tafsiruhu ngawuro. Ya. Wa kana lan ono apa tafsiruhu tafsire wong manang iku ngawur. Itu, Pak. Ada yang orang Betawi ya? Nah, ini bahasa Betawi. Wa kana lan ono apa tafsiru tafsir man iku ngawur. Itu. Makanya ketika kita mau dicari silakan dibuka. Al-ulumul lati yahtaju fasir. Maka ketika orang ingin bicara tentang Al-Quran itu nggak gampang, nggak semudah yang kita bayangkan. Tadi malam saya ngaji kitab Bidayatul Mujtahid di Legenda Wisata Cibubur. Nah, terus
yang ilmu-ilmu. Terus. Maaf ini jiplak aja ya. Ceramah saya di Amerika, Kanada ini. Terus langsung. Al-ulumul lati yahtajuhal mufassir. Nah ini nih. Ya. Jadi hafal ayat Al-Quran banyak sebanyak apapun kalau nggak punya ilmu-ilmu ini, wa kana tafsiruhu ngawuroh gitu, Pak. Gitu. Jadi yang masuk penjara sampai sekarang belum keluar 5 ustadz hafal Quran. 1 ustadz AM, 4 ustadz pembantu di rumah Quran itu, dan 15 santri yang konsumennya. Agar apa? Biar ngafal Qurannya tenang, santai, cepat selesai itu. Nah alasannya apa? Alasannya yang dilarang Allah adalah khomer, bukan sabu-sabu. Tidak ada innamas sabu-sabu haram, nggak ada. Innama ganja wa puto, nggak ada itu. Adanya innamal khomru. Adapun khomer versi Al-Quran hanya terbuat dari 2 buah-buahan, kurma dan anggur. Buka An-Nahl 7, silakan. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tantakhiruna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Dan dari buah kurma dan anggur kalian menjadikan minuman yang memabukkan. Kurma anggur saja. Allah nggak nyebut wa min thamaratin nakhili wal a'nabi wal afukat wal babaya wal ananas wad durian, enggak. Itu. Enggak. Nah, kenapa saya menyebut durian, al afukat? Ini penting. Kelihatannya kan gampang, sepele. Jadi al afukat bahasa Arabnya al apukat. Al ananas nanas. Ad-durian duren, manja mangga, babaya pepaya. Karena yang saya sebut ini namanya bahasa ajam yang mu'arrab. Apa? Mu'arrab. Bahasa asing yang diarabkan. Artinya apa? Artinya ketika Al-Quran turun, di saat Nabi mendapatkan wahyu dari hari pertama sampai beliau menjelang wafat itu, Nabi belum pernah makan duren, belum pernah makan apukat, belum pernah makan nanas, pepaya. Maka siapa yang makan bid'ah? Nah gitu. Lah kan Nabi nggak pernah bilang, nggak pernah nyuruh, nggak pernah. Yang sunnah itu al-bitih. Apa bitih? Yang merah itu loh. Al-bitih. Bukan. Ya, semangka. Nah, semangka itu sunnah. Makanya kalau beli buah semangka aja udah. Semangka, anggur. Nah, itu yang sunnah. Nah, ayo kita makan yang sunnah gitu kan ya. Ya. Bisa difahami. Jadi al-ananas, nanas. Itu namanya mu'arrab, bahasa asing yang diarabkan sama teknologi ya. Biologi. Itu bahasa asing yang diarabkan. Komputer al-komputer, kan begitu bahasa Arabnya. Itu namanya bahasa asing yang diarabkan. Nah, sementara versi hadis khomer itu terbuat dari 5. Nazalat tahrimul khamri wa hiya min khamsatin. Pengharaman khomer itu, dan khomer itu terbuat dari 5. Apa itu? Minat tamri, kurma, wal inabi, anggur, wal asali, madu, wal hintoti, gandum, wasyairi, biji gandum. Sahih Bukhari 4619 nomor hadisnya, Sahih Bukhari. Nah, Nabi nggak nyebut lagi nanas, alpukat, enggak. Pertanyaannya, secara ilmu tafsir dan ilmu usul fikih, apakah yang tidak disebut oleh Nabi itu menjadi mubah? Itu yang saya maksud. Makanya nggak cukup Quran hadis.
Nggak cukup. Makanya jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mau izin ke depan. Di depan. Kalau kita mengatakan ahli sunnah wal jamaah harus menerima yang 4 ini. Yang 4. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Nah ini. Yang nggak nerima ijma' siapa? Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Yang nggak nerima qiyas, Syiah Imamiyah dan Al-Zahiriyah. Nah, adapun pengharaman khamr tadi itu melalui jalur qiyas. Nah, ada contoh lagi di Pekayon. Ini termasuk suaminya, istrinya jamaahnya Ustadz Nasihin. Saya nggak sebut namanya. Ustadz Taufik, saya bingung. Saya kan ngisi pengajian di Kiai Khudori, ngisi tafsir ahkam. Saya bingung sama suami saya. Kenapa, Bu? Suami saya rajin ibadah, sholat 5 waktu di Darul Falah. Haji umroh sudah sering. Puasa Senin Kamis, tapi masih mabuk, Ustaz. Begitu, Bu ya? Iya, tapi mabuknya teratur, Ustaz. Nah, mabuknya teratur. Ya. Loh, maksudnya Bu di mana? Gini, Ustaz. Suamiku kalau mabuk itu biasanya hari Sabtu malam Minggu ba'da Isya. Atau habis subuh Sabtu subuh habis subuh atau Minggu ba'da subuh. Itu teraturnya Pak Ustaz. Terus saya bilang, Pak, Papa sudah ibadah. Papa sholat, haji, umroh, kok masih mabuk? Ma, aku mengamalkan ini ada ayat Al-Qur'annya, Ma. Gitu, Pak. Apa ayatnya? Wah, ternyata ayatnya yang dipakai An-Nisa 43. Ayat 43. Kembali ke ulumul Quran tadi, maaf. Al-ulumul lati. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan dekati waktu sholat, jangan dekati sholat dan kamu dalam keadaan mabuk. Pemahamannya boleh mabuk di luar sholat. Kalau waktunya jauh dengan sholat mabuk silakan, tapi kalau dikit jangan. Dan memang saat itu betul sahabat-sahabat Nabi yang masih senang khamr, mabuknya itu teratur. Apa sebabun nuzul? Nah, kembali ke sini. Dalam poin yang keempat, orang yang akan mentafsirkan Al-Quran harus mengetahui ma'rifatu asbabin nuzuli. Harus paham ilmu asbabin nuzul. Gitu. Nggak paham repot, Pak. Contoh kemarin di YouTube. Semalam saya bahas. Ustadz LC-nya Madinah. S2, S3-nya di Malaysia. Pengikutnya ada 100.000 lebih. Tapi ceramahnya salah. Dengan meyakinkan rukun wudhu ada 3. Kan ngawur itu. Qur'annya bilang 4 kok, itu 3. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4. Kok Anda bilang 3? Gitu, Pak. Nah, kita ngebahas masalah beliau. Dan ternyata sampai detik ini tidak ada klarifikasi. Tidak ada pembenaran. Atau yang salah dibenarkan nggak ada. Padahal Al-Quran dhalun mudillun. Itu, Pak. Nah, lupakan dia. Nah, apa alasannya? Alasannya ini ayatnya, Bu. Kamu ngaji apa, Bu? Gitu kata-kata suaminya tuh. Lah, iya ya. Karena waktu itu asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Abdurrahman bin Auf, wakila Utsman bin Affan
mengadakan walimatul arus. Atas pernikahannya itu diadakan ba'da sholat asar. Asar ke maghrib kan nggak terlampau jauh. Yang namanya orang walimah kan seneng-seneng makan yang enak. Nah, wa fil ad'imati khamrun. Di dalam hidangan makan itu ada khamr. Nah, sahabat-sahabat yang masih suka minum, termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, pas ngimami Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun antum 'abiduna ma a'bud. Semua huruf lah hilang. Kan merubah arti kan? Hilang merubah arti. Yang ada salah baca saja merubah arti, apalagi nggak ada. Contoh, makanya ada imam itu di masjid, saya nggak nyebut nama masjidnya. Ada imam begini baca, la yang harus dibaca pendek dibaca panjang, kan beda artinya. La tidak atau jangan. Tapi kalau la pendek bisa sungguh litakid gitu kan. La ashrabu hadha syaya. Seakan betul-betul minum teh ini. La ashrabu. Tapi la ashrabu, aku nggak minum. Kan begitu bedanya. Makanya beda, Pak. Kan bahasa kita dengan bahasa Arab. Maka guru saya mengambil taufik ca'alinta. Nggak ada taufik, nggak ada. Itulah bedanya dengan bahasa kita. Namanya jenengan siapa? Nama? Pak Haji Suganda, mau izin, boleh pinjam nama. Orang manggil Pak Haji Suganda, Pak Suganda, nggak berubah. Pak Asep, nggak berubah. Joko, nggak berubah. Tapi bahasa Al-Quran beda. Baridun, dingin, baridun, kantor pos. Ya kan? Qadimun yang akan datang, qadimun yang lalu. Nah, bertolak belakang. Nah, baik. Jadi ketika sahabat Ali bin Abi Thalib baca Al-Kafirun dengan hilang huruf lah panjang itu, para sahabat yang sadar, nah ini salah. Dilaporkan ke Rasulullah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawajjah ila sama. Nabi mendongakkan wajahnya begini. Merenung begitu. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka fanazalat hadhil ayatu. Maka turunlah surah An-Nisa ayat 43. Akhirnya apa? Akhirnya para sahabat Nabi karena khamr belum diharamkan, maka mereka minum khamrnya itu menjaga di waktu-waktu yang agak luas. Asar ke maghrib tidak minum karena pendek. Maghrib ke isya tidak minum karena pendek. Isya ke subuh tuh mulai boleh. Atau subuh ke zuhur jauh, maka boleh. Tapi kalau zuhur ke asar pendek, jangan. Akhirnya 2 waktu minumnya, itu mabuk teratur namanya. Nah, dia pengacara muslim. Rumahnya di Jalan Pakis, kompleks PPI, Pondok Pekayon Indah. Masjidnya namanya Darul Falah. Nah, itu ada orang Islam seperti itu, Pak. Kenapa? Wa kana tafsiruhu ngawuro. Nah, ini yang saya katakan bahwa orang ingin bicara tentang Al-Quran wajib menguasai minimal 7 ilmu ini, yaitu ma'rifatul lughatil arabiyyati wa qawaidiha. Harus menguasai bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya. Ada ilmu nahwu, ilmu shorof,
ilmu istiqaq atau ilmu ilal, i'lal. Itu harus, Pak, harus itu. Kalau ahli tafsir pasti paham seperti ini. Nah, kalau kita yang nggak ahli tafsir, ikuti tafsir yang sudah ada. Ikuti saja, nggak perlu mentafsirkan sendiri, repot nanti, bahaya. Apa kata Nabi? Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. At-Tirmidzi nomor hadis 2950. Man qala fil Qur'an, siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan akalnya semata-mata, tanpa ilmu ini, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sungguh ia sedang menyiapkan tempat duduknya di api neraka. Nah, ini bahayanya. Makanya kalau kita sebagai mubalighah, paling aman adalah baca buku-buku tafsir yang sudah ada dan muktabar. Apakah terjemahan Ibnu Katsir? Nah, sekarang ada terjemahan At-Tabari yang tebal tuh. Arabnya kan 24 jilid. Tebal, itu sudah ada terjemahannya. Itu lebih selamat. Atau tafsir Kemenak yang lintas ilmu itu, penafsirnya dari unsur agama, unsur ilmu biologi, ilmu kesehatan, ilmu ekonomi. Kemenak punya tafsirnya 10 jilid, harganya 4,5 juta. Tapi kalau pameran biasanya turun 2,5 juta. Itu lebih aman daripada merenung tanpa ilmu. Nanti seperti Lia Edan, kayak Al-Musaddiq, seperti itu. Setan masuk, udah dapat ilham, ngaku jadi Nabi dan Jibril. Nah, ini bahaya di situ. Nah, yang kedua, ma'rifatu ulumil balaghah, menguasai ilmu balaghah, sastra Arab, ilmu ma'ani wal bayani wal badi'. Nah, yang kita fahami sering hanya kaidah-kaidahnya. Betul, kaidahnya sangat penting. Contoh, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Nah, ini ada aturan mainnya. Atau kalau anak-anak di pesantren misalnya, alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi. Nah, ini kaidah bahasa Arab Imriti. Nah, orang asli Bekasi hari Sabtu ke pasar Keranji, tukang benang makan bubur, cari mantu yang pandai ngaji, biar tenang di alam kubur. Nah, ini nyasuk. Burung nuri, burung merpati, terbang di awan, melayang tinggi, cari suami yang TNI Polri, biar sulit kawin lagi. Nah, ini dari sisi sastranya masuk. Tetapi Al-Quran bukan hanya itu sastranya. Bukan hanya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Semua. Nas semua. Falak semua. Bukan hanya itu, tapi kandungannya. Contoh, Musailimah al-Kadzdzab. Ada yang baca Musailamah al-Kadzdzab. Ketika ingin bikin surah, al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dhanbu wabil wa khurtumuhu tawil. Meniru apa? Al-qari'ah al-fil, mal-qari'ah mal-fil, wa ma adraka mal-qari'ah wa ma adraka mal-fil. Nah, gara-gara bikin ini, pengikutnya yang ribuan, yashhaduna an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Ingin menandingi, membuat semacam satu surah Al-Quran, tapi isinya jauh dengan Al-Qari'ah.
Ketika Al-Qari'ah turun, Al-Qari'ah, orang Arab tercengang. Naon teh kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Kalau al-fil gajah. Mal fil, apakah gajah itu? Kata Napaud, gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, kakinya panjang. Nah, itu gampang itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa mati. Bahwa orang yang ingin mentafsirkan Al-Quran harus menguasai ma'rifatu ilmil balaghah. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin mentafsirkan Al-Quran wajib hukumnya mengetahui ma'rifatu ilmil usul, itu usul fikih. Contoh, banyak perintah dalam Al-Quran, banyak perintah dalam hadis, misalnya Al-Isra 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Perintah akim. Tapi untuk wajib. Makna wajib. Bahwa perintah ini wajib. Tapi perintah yang berikutnya 79. Fatahajjad bihi nafilatan lak, tahajudlah. Perintah juga kan? Sunnah. Nah, untuk mendeteksi perintah ini wajib, perintah ini sunnah, perintah ini mubah, kulu washrabu, ini ilmu usul fikih tugasnya. Nggak semua perintah itu wajib, bisa sunnah, bisa mubah gitu. Sama dengan begini dalam ilmu hadis. Mohon izin. Sekarang ada pengajian itu ustadz sunnah. Maksudnya apa? Pokoknya ustadz sunnah. Wow. Saya ustadz Quran aja dah. Lebih tinggi ya, lebih tinggi. Maksudnya apa? Sebagai pengelompokan jenis pengajian untuk membedakan dirinya dengan diri kita. Itu ustadz sunnah. Ayo ikut sunnah. Nah, dalam ilmu hadis, as-sunnah ay at-tariqah wal manhaj wasirah. Sunnah itu kan dalam arti bahasa, tata cara, jalan, metode, kan begitu. Dalam ilmu hadis, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin kanat khalqiyah am khuluqiyah. Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, atau sifat-sifat Nabi yang jasmaniyah dan non-jasmaniyah. Nah, pertanyaannya, apakah sunnah Nabi dalam arti ilmu hadis itu wajib? Kita contoh. Contoh, perbuatan Nabi buat rumah. Rumah Nabi, Bapak, itu super kecil. Yang pertama. Yang kedua, rumah Nabi nggak ada WC-nya. Rumah kita ada. Nah, bid'ah itu. Kenapa nggak nyontoh Nabi? Nah, itu sunnah. Wah, rumah itu nggak nyunah itu. Itu kan masalah dunia. Nah, makanya jangan gampang-gampang membid'ahkan orang. Artinya apa? Nggak semua sunnah dalam ilmu hadis itu sunnah dalam arti ilmu fikih, ilmu usul fikih, begitu. Nah, usul fikihnya apa? Sunnah itu ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, yang sifat gak dimasukin. Apa? Nah, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang berkaitan dengan hukum. Itu usul fikihnya. Yang kita maksud yang sini. Makanya orang nggak mencontoh Nabi dalam bersifat jasmaniyah boleh. Ini nggak ada yang nyunah. Beliau nyunah kayak saya, tapi nggak nyunah rambutnya. Rambut Nabi segini. Kita hanya nyunah jenggot kita nih. Tapi rambut Nabi nggak dicontoh. Nah, itu berarti belum sunnah betul.
Nah, ini bukan termasuk lapangan usul fikih. Sehingga boleh kita punya rumah nggak nyontoh Nabi. Kita punya rambut nggak persis kayak Nabi. Kenapa? Kalau nyontoh Nabi repot, Pak. Saya repot. Nabi ganteng, kita jelek. Nabi hidupnya mancung, kita pesek. Nabi meskipun berumur 63 tahun sebelum wafat, dari dada ke perut rata, saya gendut. Nah, bid'ah. Gitu. Ini sunnah Nabi dalam arti ilmu hadis belum tentu wajib kita contoh, gitu loh. Ada kadang-kadang begini, itu sunnah. Ya sunnahan saya lah. Dengan kata sombong saya bilang, sunnahan saya. Itu berapa juz hafal Quran? 1 juz berapa? 30. Saya 30 juz? Nonton Nabi kamu? Oh, ayo. 1 itu. Anda berapa hadis yang Anda hafal? Hitung 100. Saya 7.500. Lebih banyak mana? Oh, sunnah yang gampang-gampang dicontoh, yang susah enggak? Nah, ini sombongnya, tapi nggak boleh sombong. Saya ngomong ini hanya contoh aja. Mau diuji? Apa? Silakan. Itu, Pak. Nah, ini memahami hukum begitu. Jadi, nggak semua sunnah Nabi itu wajib. Ada sunnah Nabi yang wajib. Apa? Tata cara ibadah. Tata cara ibadah wajib kita contoh. Nggak boleh merekayasa. Karena hujan deras, subuh-subuh kita sholat 10 rakaat. Nah, itu nggak boleh, ini bid'ah. Bid'ah itu ada, betul-betul ada gitu loh. Tapi bid'ah versi ulama salaf dulu itu bukan termasuk yang hari ini sering dimunculkan. Nih, bid'ahnya orang-orang salaf waktu itu siapa? Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, itu dikatakan bid'ah. Lebih sering seperti itu. Nah, sekarang enggak. Sekarang misalkan hanya perbedaan tentang kunut nggak kunut, bid'ah. Perbedaan cingkrang nggak cingkrang, bid'ah. Itu. Nah, kalau seperti itu repot, gitu loh. Nah, baik. Kembali kepada ilmu tafsir. Jadi Nabi berpesan kepada kita, man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini dalam rangka supaya kita mau mengukur diri sendiri. Saya meskipun doktor 2 kali, saya mengatakan saya belum ulama. Saya bukan ulama, saya hanya pencinta ulama. Dengan apa? Dengan cara mempelajari ilmu-ilmu beliau. Saya ulama belum, jauh. Belum, saya jauh. Saya masih jauh, beda sama wasumur. Kenapa? Ulama sekali Al-Suyuti misalnya, masih jauh di bawah Imam An-Nawawi. Makanya di Komisi Fatwa MUI atau di Bahsul Masail itu, begini, kebetulan saya ketua LBM. Jadi di Bahsul Masail itu begini, ada aturan. Kalau ada pendapat Imam As-Suyuti bertolak belakang dengan pendapat An-Nawawi Ad-Dimashqi, mana yang diunggulkan? Saya seperti itu, Pak. Maksudnya apa? Untuk kredibilitas seorang ulama itu diukur betul. Apa kelebihan As-Suyuti? Apa kelebihan An-Nawawi dalam bidang fikih misalnya? Ada kitab Fathul Mu'in, ada kitab Minhajut Talibin. Kok bertolak belakang dengan kitab Al-Muhazzab? Mana yang diutamakan? Nah, itu. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena termasuk hadis Nabi itu sungguh luar biasa. Ada perawi, dia soleh, dia takwa. Takwa. Oh, tapi suka lupa. Suka lupa. Meskipun takwa. Menyebabkan hadisnya itu dhaif. Atau hafalannya kuat, tetapi pernah masuk masjid kaki kiri, menyebabkan hadisnya punya cacat, gitu. Artinya apa? Para ulama ulumul hadis betul-betul menyeleksi betul, bukan hanya ilmunya, tapi tingkat ketakwaannya seimbang.
saking beratnya tanggung jawabnya kepada umat yang berikutnya gitu. Jadi itu aturannya. Makanya di LBM atau di Tarjih kalau Muhammadiyah, di MUI Komisi Fatwa itu nggak butuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak butuh itu. Apalagi Assalamualaikum, nggak butuh itu. Paling dibutuhkan apa? Pak Taufik tolong sebutkan yang Anda sebutkan tadi itu, takbirnya terdapat dalam kitab apa ya? Sependek yang saya tahu, saya belum pernah mendengar apa yang Anda sampaikan. Dalam kitab apa? Tolong biar kami yang belum pernah membaca, mendengar, tahu sumber rujukannya. Seperti itu di Komisi Fatwa. Di LBM. Enggak, Assalamualaikum saudara, enggak. Ya, tapi kalau di khutbah, ya harus mantap. Assalamualaikum. Ya, saya bisa dua-duanya lah. Cuman saya itu orangnya kadang-kadang selebor, Pak. Saya diundang jarang pakai jas. Punya jas padahal. Jas saya itu saya pakai kalau mau wisuda. Ada mahasiswa wisuda nih. Kata Pak Rektor pakai jas. Karena tahu saya suka pakai ginian. Umpama ke kampus boleh pakai sarung, saya sarungan. Enak pakai sarung. Biar apa? Biar buat kecil gampang. Saya itu paling susah. Apalagi pakai sepatu. Sepatu. Orang gendut kayak saya, Pak, maaf. Susah pakai sepatu. Itu. Makanya saya diminta oleh UMB, Universitas Muhammadiyah Bandung, menjadi direktur pasca sarjana. UMB Muhammadiyah punya sekolahan. Punya kampus baru di Jalan Soekarno-Hatta, UMB namanya. Samping UIN. Dicecetan dengan Polda Jawa Barat. Diminta jadi direktur pasca sarjana. Enggak. Kenapa? Harus ngantor 4 hari. Saya suruh ngantor 4 hari nggak bisa. Kenapa? Ada santri. Saya pengasuh santri, mending ngurusin santri, meskipun nggak dapat gaji. Di UMB gede gajinya. Ngantornya 12,5 juta, belum ngajarnya. Terus kalau saya pulang pergi 1.500.000, bensin, makan segala macam. Enggak, saya sama santri aja. Itu pilihan hidup. Jangan nyontoh saya. Kalau yang masih muda, jangan nyontoh saya. Kalau ingin berkarir, berkarirlah. Nah, saya dosen biasa sekarang. Dulu saya pimpinan 3 periode. 3 periode boleh? Boleh saya. Dulu saya boleh dulu. Hanya saya nggak terkenal. Kalau Pak Anies Baswedan sama saya pernah dapat, sama-sama dapat apa namanya? Ini bukan promosi, bukan. Kebetulan sama. Saya dengan Pak Anies sangat dekat dulu. Karena kami sama-sama dapat penghargaan sebagai pimpinan kampus termuda waktu itu. Nah, saya termasuk yang termuda dulu. Itu termasuk beliau, rektor Paramadina kan. Nah, saya termasuk yang muda. Dan saya bergabung dengan beliau sama di waktu menjadi menteri pendidikan. Nah, akhirnya saya punya pilihan hidup. Saya keluar PNS tahun 2004. Saya PNS dapat hadiah MTQ. Saya terbaik kedua nasional di Jogja tahun 89. Di MTQ juara nasional. Makanya kalau suara saya bagus, pantas, Pak. Ya, pantas. Nah, sekarang udah enggak, ini rusak ini. Nah, juara nasional dulu. Jadi kalau Ustadz Rasin kalah dengan saya, kalah. Mau adu. Lir ilir tandure wosumilir tak ijo royo tak senggoda manten anyar. Cah angon penek no blimbing kui. Ini saya baca di Vatikan. Di Vatikan, saya pernah tugas di Italia dan Vatikan, saya baca ini. Mereka tidak ngerti. Tidak ngerti. Nah, ketika saya tugas di Yordania, lagunya saya ganti. Oh, tadi kan lagu Jawa. Saya ganti.
lir ilir tandure wosumilir ta ijo royo tak senggut temanten anyar bocah angon. Enak kan? Oh, kalah lah. Walah. Untuk mengalahkan diriku jauh. Maaf, bercanda ini tapi serius. Nah, ternyata para ulama dulu itu begini. Tapi saya nggak menjelaskannya di Vatikan. Ini konsep ibadah, konsep agama. Di Vatikan enggak. Padahal duta besar RI untuk Vatikan Kristen. Orang Kemang Pratama. Saya baca. Lir ilir tandure wosumilir. Senang dia. Saya pulang kasih duit. Iya kan? Disawer gitu kan. Waktu di Jordania saya jelaskan kenapa Sunan Bonang bilang cah angon penekno blembing kui. Blembing itu 5 ruas. Kalau ada blembing 6 ruas itu blembing bid'ah. Nah itu blembing 6 ruas. Coba beli dah. Beli 10, hitung, insya Allah 5. Apa ayatnya? Aqimis sholata liduluki syams. 5 waktu. Lunyu penekno. An-Nisa 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Oh berat. Nah ini. Kanggo mbasuh dodot iro. Sahih Bukhari nomor hadis 622. Man tatahhara fi baitihi thumma madha. Kan juga ceramah. Seperti itu. Jadi tafsir Al-Quran itu kadang-kadang oleh para ulama dibahasakan dengan bahasa setempat. Yang penting tidak sampai ngawur. Gitu ya. Kembali ke tafsir. Nah, ma'rifatun nasikh wal mansukh. Ini harus tahu. Kayak tadi, saya mengamalkan An-Nisa 43. Kalau istrinya cerdas dan pernah ngaji, Pak, itu mansukh, Pak. Begitu. Diamandemen hukumnya oleh Allah. Sehingga wa min samaratin nakhil terhapus hukumnya. Ayatnya nggak dihapus oleh Allah, tapi hukumnya dihapus. Kalau kita amalkan wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kenapa Allah bilang dan dari buah kurma dan anggur kalian menjadikan minuman yang memabukkan dan rizki hasanan wa rizqan. Maksudnya apa Pak Taufik? Nah, kalau kita nggak baca asbabun nuzul atau nggak baca kitab-kitab tafsir terdahulu, wah ini legitimasi jual beli dan produksi miras boleh, ternyata boleh. Nah, ini yang salah. Karena pernah teman-teman FPI tahun 2004, kalau nggak salah 2004, teman-teman FPI, Ansor dan pemuda Muhammadiyah di Galaksi pernah dulu menggerebek ibu-ibu yang penjual beli miras. Orang Boyolali, ada Boyolali. Terus ibu-ibu ini bilang sama teman-teman FPI, NU dan Muhammadiyah, kalian percuma ikut FPI, percuma ikut NU Muhammadiyah, nggak ngerti ayat Al-Quran. Begitu. Buka tuh An-Nahl 67. Dibuka. Tuh, lihat tuh. Allah menyebutkan wariskon hasanah. Bukan wariskon sayyi'ah. Yang demo bingung juga kayaknya. Yang semangat-semangat kendur. Akhirnya tanya ke pesantren saya. Mari. Pak Taufik ada? Nggak ada Pak. Baru pulang. Kemana? Ke rumahnya. Ke rumah saya. Ini orang lagi rame. Di depan Pondok Marhamah dekat Galaksi, kita sedang gerebek minuman keras,
tapi dia punya ayatnya gitu. Nah, itu Pak. Ini penting. Dan memang kan begitu kan? Wariskon hasanah. Nah, kalau kita nggak paham asbabun nuzul, repot. Apa? Asbabun nuzulnya yang pertama, ayat ini khomer belum haram. Satu. Yang kedua, yang disebut rizkon hasanah, waktu itu orang-orang Arab panen anggur bareng. Panen raya. Nah, terus anggur kan nggak mungkin kita makan setiap hari. Pagi sarapan anggur, siang anggur, malam anggur. Mau mules, Pak. Akhirnya, anggur itu diperes. Airnya dimasukkan ke bejana, al-ina, wadah, jadilah minuman. Akhirnya, tidak sampai kering, nggak sampai busuk. Sehingga berlaku daya jual beli. Akhirnya, nggak jadi rugi. Ternyata semakin lama, kok ini emak bikin keliangan tapi enak, kata mereka. Oh, semakin lama semakin mahal. Itu yang disebut wariskon hasanah waktu itu, bukan waktu sekarang. Nah, ini mansukhul hukum. Apa artinya mansukhul hukum itu? Ayatnya masih ditampakkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi hukumnya dihapus. Gitu loh. Nah, selesai ya. Keenam, ma'rifatu ilmil qiraat. Mohon buka Al-Maidah ayat 6. Ini harus dibaca. Ada disertasi doktor di UIN Syarif milik mantan salah satu ketua komisi fatwa MUI, Profesor Dr. Hasanuddin AF. Ketemu? Ayat 6. Ya. Silakan dibaca ayatnya, maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Di sini wa arjulakum. Nah, qiraat yang lain wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Dan dua-duanya benar. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum wa arjulikum. Arjuli. Dua-duanya mutawatirah. Benar. Tapi berdampak pada hukum. Nah, yang seperti ini, Pak, banyak dalam Al-Qur'an. Kalau yang ini Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini perbedaan qiraat tapi tidak sampai merubah makna. Tapi kalau tadi merubah. Termasuk Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahiyid. Nah, itu nanti ada ayat, ada ketemu? Ada. Al-Baqarah 222. Ini saya tunjukkan biar kita paham. Yang dikatakan qiraat itu bukan lagunya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu. Bukan itu. Itu nahum namanya. Kalau yang bayati, nahawan, hijaz,
Ros itu bukan kiroat, itu nagom, lagu atau irama. Dan kiroat itu riwayat Hafs, Waras, Ibnu Katsir gitu loh. Yaitu kiroat, ya, termasuk ini. Nggak ayat-ayatnya, bukan artinya. Nah, silakan. Nah, itu. Nah, baik. Nah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn. Itu ada riwayat hatta yatahharna. Dan itu betul. Hatta yatahharna itu yadhhurn. Itu riwayat namanya qiraat. Nah, maka seorang ahli tafsir harus menguasai itu. Harus menguasai, kalau enggak repot. Apa repotnya? Minimal kalau nggak menguasai, hanya tahu satu versi, nanti fanatisme pendapatnya, kelompoknya tidak menerima pendapat yang lain. Itu minimal. Makanya indahnya adalah ketika ada pendapat atau tafsir yang berbeda, lebih baik kita bilang, oh mungkin saya belum tahu. Itu lebih aman daripada itu salah itu. Nah, ini kan repot. Ternyata ketika belajar lagi benar. Malu kan? Nah, ini contoh ilmu qiraat. Nah, yang terakhir ilmu mauhibah. Nah, ilmu hadis. Ilmu hadis wajib. Karena bagaimanapun hadis itu punya fungsi yufassirul Qur'ana, mufassirun lil Qur'an. Halus. Agar apa? Agar hadis-hadis Nabi yang menjelaskan Al-Quran ini hadis yang sahih, dhaif, hasan, atau palsu. Makanya agar terhindar dari Israiliyat yang maudhu hadisnya, maka wajib seorang ahli tafsir itu ingin menjadi ahli tafsir wajib menguasai ilmu hadis. Nah, hadis nanti juga begitu. Ada yang tasyri'iyah, ada ghairu tasyri'iyah. Udah pernah dengar? Hadis yang tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah. Hadis yang berdaya hukum dan tidak berdaya hukum. Itu. Ada pemilahan. Yang ini nanti kembali kepada ilmu usul fikih. Hadis berdaya hukum. Ada yang nggak berdaya hukum. Kayak tadi. Oh, Nabi ketika beliau makan daging sukanya iga. Kok Anda suka kepala? Wah, nggak cocok itu, nggak boleh. Jangan. Kenapa? Itu bukan tasyri'iyah. Betul, Nabi itu kalau makan suka daging iga. Lah, saya suka sop kaki. Ustaz Taufik nggak nyunah ini kan. Nah, kenapa? Nggak apa-apa, nggak nyunah. Kenapa? Bukan termasuk yang tasyri'iyah. Dia ghairu tasyri'iyah. Gitu. Nah, baik, ini sebetulnya sangat panjang. Nah, kapan-kapan mudah-mudahan ketemu lagi insyaallah pada saat yang berbeda. Mohon maaf saya suka begini kalau ngajar. Gak ngeledek orang. Tapi dia tahu dia. Kalau dia tahu. Orang-orang MUI tahu dia. Saya suka di MUI, saya bersama beliau setengah tahun ya. Di MUI. Ya. Baik, barangkali itu ya. Apa itu? Oh, itu. Ilmu mauhibah. Ilmu ladunni namanya. Seperti siapa? Al-Imam Al-Haddad. Yang kita baca ratibnya barangkali. Ratib Al-Haddad. Beliau itu nggak pernah belajar nahwu, tapi karyanya satu pun tidak ada yang melanggar nahwu. Nggak pernah belajar ilmu balaghah, tapi syair-syairnya cocok dengan ilmu balaghah. Nah, itu nggak pernah belajar, tapi benar. Itu namanya samratut taqwa, buah dari ketakwaan. Tapi kalau ada Gus atau apa, Acingan atau siapapun namanya, nggak pernah sholat,
Gak pernah puasa Ramadan. Kok bisa Pak Taufik nanti kawin lagi tahun 2050? Wah, itu dukun itu namanya. Si dukun itu. Silakan. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mau bertanya, saya nanti kita untuk pelatihan khotib Jumat. Saya paham. Tadi kalau seperti kayak tadi itu ya, untuk menjelaskan ayat panjang atau pendek, saya juga belum tahu juga. Karena saya di sini ya. Iya. Ya, mudah-mudahan tadi Kiai membawakan ayat itu, saya sangat nangis. Mudah-mudahan cucu saya seperti Kiai nanti. Amin. Cucu saya udah punya, kalau ada satu. Itu aja pertanyaan dari saya. Kemudian ada bapaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Ustadz Nasir ini beliau instruktur terjematul Quran bersama anak saya Ustadz Muhammad Makmun ya. Beliau ikut bergabung dengan metode terjematul Quran dan sekarang dua-duanya sama-sama menjadi instruktur terjemah Al-Quran. Nah, orang yang suka menerjemah Al-Quran itu juga begitu, Pak. Jadi harus menguasai nih yang dua itu, minimal yang dua, 1 dan 2. 1 dan 2 ditambah yang ketiga, menguasai bahasa ibu, bahasa Indonesia. Agar apa? Terjemahannya enak dibaca, didengar gitu. Contoh terjemahan yang nggak enak didengar daripada apa yang kita lihat, kan ada kan? Daripada apa yang kita dengar, kan nggak enak itu. Kalimat itu nggak enak. Nah itu karena maksudnya maunya benar, tapi orang bingung memahaminya. Yang paham hanya dirinya. Nah itu. Makanya betul la ketika dibaca panjang, misalkan la tashrab, jangan minum. Panjang. Yang kedua, kanat Fatimatu la tashrabul qahwah. Adalah Fatimah tidak minum kopi. Tapi ketika dibaca kanat Fatimatu la tashraba dibaca la tashrabul qahwah. Fatimah betul-betul minum kopi. Di la dengan la. Nah, itu beda. Makanya surah Luqman ayat 13. Wa in qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Ini ada 3 penekanan. Kalau di terjemahan aja begini, sungguh musyrik itu merupakan kezaliman yang besar. Tapi bagi orang yang memahami 2 ilmu ini akan punya perspektif yang berbeda dan itu sangat benar. Apa itu? Inna syirka. Ada inna ditakkid. La zulmun, lanya pendek. Betul-betul. Sungguh azim, sirah mubalaghah. Yang menyangatkan. Ada 3 penyangatan dalam kalimat ini. Artinya apa? Sungguh betul-betul musyrik itu merupakan kezaliman yang maha dahsyat. Nah, gitu, Pak. Nah, ini tentu kalau diterjemahkan di buku kan gak enak. Tapi yang betul seperti itu sebetulnya. Contohnya apa? Kok Allah bilang seperti itu? Tafsirnya begini. Kelihatannya kan sepele. Bahwa musyrik itu merupakan kezaliman yang betul-betul luar biasa dahsyatnya. Contoh, dalam ayat kan pelakunya tidak diampuni kalau enggak bertaubat. Yang kedua, dampak sosialnya. Apa itu?
ketika kita punya anak dua lah. Satu SD kelas 3, anak pertama SD kelas 6. Ketika pulang ujian, Dek, bisa di ujiannya? Bisa mah, gampang. Kata mamanya, kata istri kita, adik kan nggak pernah belajar. Kok gampang? Nyontek mah. Kok nyontek nak? Nah, iya pak, mah gurunya tidur, nyontek aja Dek. Anak yang pertama datang, kakak bisa mah, tapi ada 2 soal kakak nggak jawab. Kenapa? Lupa mah. Emang kakak nggak nyontek? Enggak mah. Memang pengawas kakak nggak tidur, ngiler mah. Tapi kata kakak mah, pengawas boleh ngantuk, BPK boleh merem, KPK boleh tidur mah, tapi Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini kan dampak. Ini luar biasa pak. Kelihatannya kan hanya sepele, musyrik kan gitu kan. Tapi ketika kita berbuat meniadakan Allah dalam perbuatan kita, itu musyrik. Meskipun tidak sampai menyebabkan kita keluar dari agama, tapi dampaknya luar biasa. Apa dampaknya? Mohon izin, saya udah ngomong ke bapak kita, Pak, kenapa kita nggak mau menyontoh Palangkaraya? Satu kecamatan setiap tahun dapat beasiswa 3 anak santri ke luar negeri dibiayai pemerintah daerah. Atau kalau Bekasi nggak mampu pak, 2 atau 1 aja dah, 1 kecamatan 1. Kita punya berapa kecamatan? 12 aja dah. Kalau Palangkaraya itu 1 kecamatan 3 pak, oke 1. Diiyain oleh beliau, diiyain. Sampai sekarang nggak ada wujudnya, sampai masuk LP. Gitu. Dan sebelum masuk LP, saya dengan Pak Firly Bahuri, saya kan orang-orang KPK. Belum. Tahu kan? Saya di Mabes Polri sebagai peneliti teroris. Di KPK, saya gurunya ketua KPK. Itu saya ngomong, kalau kita nggak pengen punya bapak masuk penjara. 6 bulan sebelum OTT, saya nasihatin dengan Pak Dr. Agus Suparman, Bang, ngunu yang ngunu, Bang, tapi jangan ngunu, Bang. Siap. Hanya siap-siap aja. Karena hanya siap-siap, masuk. Itu baru ketika ditangkap, anak pertama datang ke rumah. Om, tolongin papa. Nggak bisa. Kalau sudah OTT, repot. Om berdua ini sudah ngasih nasihat papamu 2 kali di kantor, gitu loh Pak. Nah, ini dampak dari akidah Pak. Betul dia nggak kafir, nggak murtad, nggak musyrik besar, tetapi akidahnya ini tercemar. Saat pengen nerima, itu seakan-akan meniadakan Allah dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam perbuatannya. Itu musyrik juga. Mas skalanya nggak besar, nggak sampai merusak keislaman, dalam arti nggak sampai kita dianggap keluar dari Islam. Nah, itu dampaknya. Kenapa Allah bilang la zulmun azim, inna syirka la zulmun. Makanya para ulama terdahulu yang menjadi khalifah sekali Harun al-Rasyid itu ulama yang menjadi hakim, yang menjadi penguasa. Makanya dalam tempo tidak sampai 4 tahun mencapai kemakmuran yang sangat luar biasa. Satu-satunya khalifah di luar Khulafaur Rasyidin itu beliau yang bertakwa betul itu. Yang dikenang oleh sepanjang zaman umat Islam. Nah itu Pak ya. Ya, betul. Panjang pendek merubah arti, termasuk makhrijul huruf. Ya, beda. Makasih. Satu lagi, Pak Junedi, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan masalah langkah Ustaz? Kita ingat waktu itu di Istana Negara ada yang melakukan drama Jawa. Ya. Jawa. Dan juga saya juga pernah ada langkah Sunda seperti percaturan seperti nyimbian Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Sikap saya sama dengan sikap
Bapak Kiai Haji Dr. Asid Sakha Muhammad. Itu sikap saya. Kenal Dr. Asid Sakha Muhammad, sekretaris tim pentafsir Al-Quran Kemenak. Beliau pakar tafsir dari Ummul Qura Mekah, kemudian dosen tafsir di IIKI dan PTIKI dan UIN, dan Dewan Hakim Tafsir Bahasa tingkat dunia. Tapi nggak masuk YouTube, makanya nggak terkenal. Jadi kalau ceramah enakan saya, tapi ilmu luasan beliau, pinternya pinter beliau, gitu. Tapi kalau suara kalah dengan saya. Nah, saya masih menang lah, menang di suara aja, tapi ilmu saya kalah. Di kalau ngajar begini, kalau ngajar di kampus, dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman, kita begini. Nah itu tapi nggak enak kan? Tapi karena ilmu yang kita cari, sesulit apapun untuk mendengarkan, betul-betul kita dengarkan. Begitu. Karena kita tidak mencari entertain. Kan ada ustadz itu entertain, lagamnya enak, suaranya mantap, gayanya boga, cara penyampaian juga meyakinkan, tapi ilmunya double. Ada. Saya kemarin serius. Oke, udah lupakan dia. Suatu ketika ada teman sekelas saya namanya Torik bin Ziyad, ayah anak Bangil Pasuruan, bapaknya pengusaha sepatu di Singapura, anak orang kaya. Saya sangat ingat kesan dengan dia karena yang suka naktir saya beliau. Ya, saya senang itu ditaktir. Itu satu. Yang kedua, dia orang Al-Irsyad. Al-Irsyad Bondowoso. Bedebesah kata orang Jawa Timur, bedebesah. Ya, Al-Irsyad Bondowoso. Jadi saking senengnya anaknya kuliah selesai di Saudi, lulus meskipun ranking 12, seneng. Kenapa? Dia pengusaha, punya anak lulus kuliah di bidang agama, itu seneng banget. Traktir kami. Sekelas ditraktir. Apalagi saya spesial. Nah, sampai jam 12 masih kita diajak makan gitu kan. Nah, pas ngantuk-ngantuk izin lah. Harusnya kan pencet G ya. Salah mencet angka 8 di hotel bintang 5 di Saudi Arabia, kota Riyadh. Ketika pas nyampe hotel sambil merem-merem ngantuk, ada suara enak gini. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Ternyata astagfirullahaladzim. Tarian perut. Orang Arab cantik loh. Dengan istri saya, cantik kan dia? Jauh. Tapi istighfar saya, ya Allah, kok begitu ya? Gak ditutup ya, mubazir. Tapi lagunya ding 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 ding. Kalau masuk masjid menjadi begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagu Bayati. Boleh nggak? Boleh nggak? Tapi kalau yang di hotel tadi? Ya. Ntar dulu ini cara saya untuk memahamkan gitu loh. Ini ada ilmunya ini. Belajar sama beliau yang ini mah. Itu satu. Nah terus sama juga dengan ketika kita baca satu naskah begitu.
Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa. Enak mana dengan yang tadi? Enak sekarang. Pakai lagu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jumatan begitu. Lafadznya benar. Tajwidnya benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul. Tapi yakin bisa diganti oleh 3M. Tapi yang satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak mana? Enak ini. Gitu, Pak. Enak? Nah, ini. Nah, saya tanya sekarang. Lagu, budaya lagu dengan Quran turun dulu mana? Nggak bisa, duluan lagu. Duluan lagu. Di sebelum ada Quran turun, lagu sudah ada. Makanya sahabat Bilal, Umi Maktum itu pandai berlagu, termasuk Hasan bin Thabit. Sahabat Nabi Hasan bin Thabit pandai bersyair, pandai berlagu. Kita baca syair, misalnya, Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Tapi kata anak-anak yang punya suara, Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Enak. Boleh aja, Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Betul. Itu. Nah, lagu itu ketika baca Quran nomor 2. Yang nomor 1 betulnya bacaan. Betulnya bacaan. Makanya konsep di musabaqah tilawatil Quran itu ketika yang salah tajwidnya itu berbahaya. Kalau yang salah cuman sedikit lagu masih bisa dimaafung. Tingkat kesalahannya itu nggak sampai jali besar. Tapi ketika baca ayat begini, nah ini pernah terjadi di tingkat nasional. Lanakunanna minal, harusnya khosirin. Karena grogi di mimbar yang begitu besar di lapangan alun-alun Yogyakarta. Laminal khasiruin. Begitu. Maunya khosirun. Terus Quran khosirin. Khasiruin. Begitu. Khoto jali. Ini serius. Ini serius. Khosirin. Karena begini, Pak. MTQ tingkat nasional berbeda dengan tingkat provinsi. Tingkat provinsi beda dengan tingkat kota madya. Kalau di tingkat kota madya, kita mau tampil dapat kurang 2 hari dapat makro. Sehingga ada mada murojaah. Nanti dihafalkan ayatnya, minimal setengah hafal. Yang kedua nanti wakofnya di mana? Ini ayat panjang gak ada tanda wakofnya. Bagaimana caranya? Itu begitu. Tapi nasional buka baca. Langsung. Nomor peserta berikutnya 077 yang akan membacakan surah Ar-Rahman ayat 82. Yang menyiapkan panitia. Lah kalau ayat yang sudah kita hafal enak. Kalau yang nggak boleh kita baca tadi minal khasiruin. Udah 3 hakim
bidang tajwid langsung mengurangi nilainya 9 langsung hilang. Di MTQ itu yang dicari kesalahannya, bukan betulnya. Lah iya betul. Di hakim nyari kalau enak nggak ada salahnya, santai hakim. Tapi ketika banyak salahnya, cret, begitu. Contoh, batasan nilai 40. Contoh aja deh. Batasnya 40. Terus, contoh. Ini tajwid. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim Kenapa? Humnya sedikit ditekan. Udah 1. Tinggal 39. Am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala. Allahnya kepanjangan. Cret. 38 nilai kita. Jadi yang dicari kesalahan. Gitu, Pak. Sama dengan musabaqah hifdzil Quran. Yang jadi kesalahannya. Ya saya Dewan Hakim penghafal Quran 30 juz di Kota Bekasi dari tahun 2006 sampai sekarang. Tapi sertifikasi saya di tafsir bahasa Arab. Karena ada Kiai Jabaksari yang sudah senior, maka saya masih ditaruh di MHQ 20 juz 30 juz gitu. Nah, tapi saya lebih senang enak itu sampai menikmati bacaan. Kalau di tafsir udah gak banyak nganggurnya di tafsir. Banyak nganggurnya di tafsir kenapa? Bekasi punya 12 kecamatan. Kadang-kadang satu kecamatan nggak ngirim satu ab satu pun. Kenapa? Sulit. Syaratnya harus hafal 30 juz, harus pinter bahasa Arab, lisan. Kenapa? Pertanyaannya pakai bahasa Arab. Itu. Maka sering nganggur. Banyak ngopinya ketimbang nilainya. Nah, kembali ke pertanyaan. Jadi, lagu itu nomor 2. Yang utama, bacaan. Tapi bacaan tanpa lagu gak enak juga. Coba ada imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Betul. Tapi kata yang belakang, imamnya begitu. Tapi kalau pakai lagu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi juga jangan mentang-mentang suaranya bagus. Iya, itu pernah terjadi di Masjid Az-Zikra GGP. Tahu GGP, Galaksi. Itu ada muadzin. Hayya 'alas Allahu Akbar. Itu. Di hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Terus itu anak Gorontalo, santri saya asal Gorontalo. Namanya Muhammad Ronald. Nah, salah. Pulang. Bikin malu aja. Jumatan lagi, Pak. Jumatan. Lah kan heboh jadinya kan. Saya nanya, ini kok bisa begitu setelah Jumatan? Iya Pak Ustadz, bingung tadi apa ya katanya. Nah, itu berlebihan dalam berlagu. Itu. Berlebihan itu. Tapi betul, serius. Kalau lupa ayat, meskipun pernah hafal 30 juz, pernah juara, itu manusiawi. Syekh Sudes pernah 3 kali salah. Dan beliau mundur dengan legowo mundur. Di masjidnya Ustadz Adi Hidayat, itu supirnya sama saya. Surat Isra. Allahu Akbar. Enak lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Subhanallah. Bingung. Bismillahirrahmanirrahim.
wattini wazzaituni wa turi sinin. Subhanallah. Terus yang berani negur Pak Soim tadi itu supirnya, Fatihah. Kalau nggak percaya tanya itu orangnya masih hidup. Orangnya sama saya itu. Drivernya Ustadz Adi Hidayat ikut saya hari ini itu ada. Ya orang ketawa. Tapi alhamdulillah nggak ada yang ketawa. Ini nggak ketawa tadi. Ini nggak. Fatihah. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Ya nggak perlu ketawa, jangan. Batal jangan. Namanya lupa. Itu yang namanya lupa kan, Pak? Nah, tetapi juga begitu. Lagu pun kalau berlebih misalnya, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Cukup. Tapi ketika berlebih, wattini wazzaitun wa turi sinin. Ya, itu berlebih. Nah, itu bid'ah itu. Bid'ah. Kenapa? Merusak bacaan. Itu bid'ah namanya. Nggak, pertanyaan saya, boleh nggak jadi imam tanpa lagu? Boleh. Termasuk azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul. Yang nggak boleh begini. Allahu Akbar. Itu salah. Udah tanpa lagu, udah panjang. Itu salah. Jadi berlagu bisa salah, bisa benar. Nggak berlagu bisa salah, bisa benar. Tergantung ilmu tajwidnya. Gitu. Nah, dalam al-urfu, nah kembali ke usul fikih, ada al-urfu, al-adatu muhakkamatun. Urf itu bisa mubah, bisa naik menjadi sunnah, bisa turun menjadi haram. Al-adatu muhakkamatun. Itu. Maka ketika orang pakai lagu sebelum ada lagu-lagu Jawa, saya pernah kaget tahun 96 kami di Saudi ada anak Arab baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Itu mancung hitam tinggi, lagunya lagu pacitan. Maksud saya, teman saya itu orang Afrika. Teman seangkatan saya orang Afrika, ngajinya pakai lagu pacitan. Oh, ternyata juga lagam Jawa itu yang sepadan itu ada di Afrika. Kenapa? Karena di sana nggak ada teknologi kayak TV. Nggak ada TV. Waktu itu. Nah, sekarang udah banyak. Tahun 94, 96, 97, 98, Afrika terbelakang, Pak. Makanya yang ada lagunya lagu itu. Tapi bagi saya yang orang kota, nah kalian kan orang kota kan? Kota Pasuruan maksudnya. Saya orang kota Madya Pasuruan. Terus, saya termasuk orang yang ngisi di radio RRI dan TVRI dulu. Dan dengar lagu azan TVRI ya begini kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Pernah dengar lagu di tempat TVRI. Pas ikut lomba azan tingkat nasional, juara 1 saya. Akhirnya suara saya masuk RRI dan TVRI tahun 90 sampai 94. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja yang tahu. Ketika kesini-sini bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja yang tahu. Ketika kesini-sini bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja yang tahu. Ketika kesini-sini bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja yang tahu. Ketika kesini-sini bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja yang tahu. Ketika kesini-sini bisa. Allahu
ada referensi lain. Akhirnya berkembang. Ketemu di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, nambah lagi ilmu. Gitu, Pak. Apa saya tugas di Jogja, penelitian tentang Borobudur, di Magelang, ke Jogja, di masjid DPRD Kota Yogyakarta, azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, gitu. Itu di Jogja. Di kotanya, Pak. Hayya 'alas shalah. Gitu. Hayya 'alal falah. Boleh. Yang nggak boleh begini. Lagu Jawa begini. Asyhadu alla ilaha. Itu baru salah. Jadi yang pertama lagu Jawa benar, kenapa? Bacanya benar. Yang kedua lagu Jawa salah, kenapa? Bacanya salah. Jadi yang menjadi patokan adalah betul tidaknya bacaan. Gitu. Terima kasih. Maaf Bapak, meskipun masih ingin untuk bertanya, waktunya sudah 1:30. Iya, 1:30. Jadi memang sudah tes jam makan siang dan sholat. Jadi maaf, yakin bahwa punya penasaran, betul nggak? Kita harus untuk Bapak Dokter kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak bersama. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Andai kan Anda penasaran masih kurang, mudah dituntut di tempat Anda melalui DMI. Iya, melalui iya, melalui sekjen. Karena sudah kebetulan kadang-kadang sama dengan saya, kadang-kadang sama bentuknya. Itu di organisasi yang sama. Kalau saya sebutin di organisasi yang sama. Di Libya juga saya pernah Ustaz, tapi mungkin tahunnya duluan Ustaz barangkali. Waktu itu masih LPBA. Iya, LPBA ya. Sini. LPBA. Ya, LPBA. Masih ada di Matraman. Ya, Matraman, betul. Betul. Semua beliau sudah dalam mana pengalamannya berjuta pengalaman. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan berkah panjang umur dan terus punya bermanfaat. Amin. Mungkin ini saja. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan istirahat. Ilmu